Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Rahadianti Putri. Saya berasal dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor absen 27. Hari ini saya akan mempresentasikan atau melaksanakan tugas dari MAPEL Pendidikan Agama Islam, yaitu mempresentasikan materi dari bab beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul berupa wahyu yang berisikan perintah dan larangan untuk umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia. Kitab dan suhuf. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab dan suhuf kepada nabi dan rasulnya, dan yang kitab yang dimaksud adalah kitab yang berisikan perintah, larangan, ketentuan, serta peraturan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Sedangkan suhuf yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran terpisah. Kitab dan suhuf memiliki perbedaan dan kesamaan. Perbedaannya, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Dan yang kedua, kitab dibukukan, sedangkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran saja. Tidak, atau bisa dibilang tidak dibukukan. Dan persamaan yang pertama, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penerima kitab dan suhuf yaitu nabi dan rasul. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Qur'an. Kitab Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani yang berarti Toras atau artinya adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing kaumnya, yaitu Bani Israel. Taurat juga merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Taros, Nibiin, dan Ketubin. 3 komponen tersebut terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Orang-orang Kristen menyebutnya Old Testament atau Perjanjian Lama. Taurat juga kitab Taurat yang terdapat dalam 5 perjanjian lama berasal dari Nabi Musa alaihissalam. Kitab Kejadian berisi kisah kejadian alam semesta, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, serta sejumlah nabi sampai Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Keluaran yang berisi keluarnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini juga menceritakan keberadaan Nabi Musa alaihissalam di padang Tih atau semenanjung Sinai selama 40 tahun untuk berdoa kepada Yahweh atau Allah yang Maha Esa. Dalam doanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 perintah atau 10 commandments yang berisikan kekuasaan keharusan mengakui keesaan Allah dan mencintainya, larangan menyembah patung atau berhala sebab Allah tidak dapat diserupakan dengan makhluk-makhluknya, baik yang ada di langit, darat maupun air. Perintah menyebut nama Allah dengan hormat. Perintah memuliakan hari Sabat atau Sabtu. Perintah untuk menghormati ayah ibu. Larangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan berdusta atau menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan berkeinginan memiliki atau menguasai barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Kitab yang ketiga adalah kitab Imamat, berisikan himpunan syariat dalam agama Yahudi. Selanjutnya adalah kitab Bilangan yang menerangkan sejumlah turunan 12 Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir adalah kitab Ulangan, yang berisi ulangan kisah keluarnya Bani Israel dari tanah Mesir dan himpunan syariat. Isi kandungan dari kitab Taurat sendiri yaitu yang pertama ajaran tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat kebaikan, hukum-hukum syariat, dan kisah serta sejarah nabi yang terdahulu. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Zabur berasal dari kata Zabara Yasburu, Zabar, yang artinya menulis. Dalam bahasa Arab, Zabur disebut dengan Mazmur dan jamaknya adalah Mazamir. Berisikan 150 nyanyian, tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian,
dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang berisi dari 5 jenis nyanyian, yaitu yang pertama nyanyian kebaikan untuk memuji Tuhan, nyanyian perseorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Nyanyian untuk raja. Kitab Injil. Kitab Injil adalah nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, yang intinya berisikan ajaran kepada umat Nabi Isa alaihissalam untuk hidup dengan zuhud, yaitu menjaga kekuasaan dan ketamakan duniawi. Hal ini untuk meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang bersifat materialistis. Kitab Injil yang sekarang berbeda dengan Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada mulanya terdapat kurang lebih 70 buah kitab Injil yang masing-masing isinya simpang siur satu sama lain. Setelah diadakan sinodus atau konsili atau muktamar gereja-gereja di kota Nisara atau Nesia pada tahun 325 Masehi, diputuskan hanya ada 4 Injil yang diakui gereja, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Adapun Injil yang tidak diakui gereja disebut Aposirpa. Isi dari kandungan kitab Injil sendiri yang pertama adalah ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum syariat, nasihat-nasihat kebaikan, dan sejarah nabi-nabi terdahulu. Kitab yang keempat adalah Al-Quran. Adalah nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terang terakhir. Kitab Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sebagai kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, diamalkan isinya, dan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 surah ke-5. Al-Quran juga merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman nantinya. Al-Quran juga merupakan petunjuk kehidupan. Sebagai seorang muslim wajib mengimani dan mempercayai dan mengamalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara membaca atau mengaji, kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkan isi Al-Quran adalah yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, baik ibadah hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia, dan yang keempat adalah muamalah, yaitu hubungan sama manusia dengan manusia lainnya. Yang kelima, kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Yang terakhir adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Fungsi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, sebagai landasan hukum dan etika yang tempat kembalinya segala persoalan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.